Bab 1011, Sekte Buddha Putuo. Ini adalah pulau kecil di luar negeri di Asia Tenggara, ditumbuhi pohon pinang dan penuh dengan suasana hotspot teror. Namun, Aiden dan yang lainnya tercengang oleh energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya di depan mereka. Apakah ini dunia sekuler? Senyuman Zhu Yinbis memudar dan dia benar-benar terkejut. Meskipun dia juga merasakan pertukaran antara orang-orang di dekatnya, dan orang-orang itu tahu bahwa mereka yang bukan berada di alam dewa adalah orang-orang yang sangat kuat, namun kekayaan aura langit dan bumi di dunia ini mengingatkannya sepanjang waktu. Lingkungan kultivasi di dunia sekuler tidak lebih lemah dari lingkungan di dunia abadi 9 alam. Aiden adalah orang yang paling peka terhadap perubahan di dunia ini, karena dia telah hidup di dunia sekuler selama lebih dari 10 tahun. Sepertinya setelah penyesuaian diri yang lama, bumi berangsur-angsur pulih di beberapa tempat, suara menyenangkan Ruoyun terdengar. Tuan Du juga mengatakan hal serupa. Aiden dan yang lainnya tidak membuang waktu, dan langsung melintasi pantai tenggara Tiongkok dan terbang di udara. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok makhluk abadi, dan mereka sangat cepat, mereka mencapai pantai tenggara dalam waktu setengah hari. Dengan pikiran, tubuh Buddha teratai emas dan dewa dipisahkan. Sekte Buddha teratai emas terbang langsung menuju kota Jinling, sementara saya tinggal di sini. Karena ini adalah Gunung Putuo, tempat kedudukan Sekte Buddha Putuo. Apakah ini dunia sekuler? Ini menarik. Mata indah Ruoyun dipenuhi riak, dan dia memilih untuk mengikuti tubuh Buddha teratai emas ke kota Jinling. Saat ini musim panas, dan bulan Juni sangat panas. Tapi ini juga saat bunga persik bermekaran penuh. Sebagai objek wisata 5A dan merupakan puncak musim wisata, Gunung Putuo secara alami menarik banyak wisatawan. Selain air terjun terbang, bebatuan, dan bebatuan aneh, ada sekelompok wanita berpakaian cerah berdiri di sekitarnya, memberi isyarat dan berfoto. Sesuai permintaan Aiden, dalam suasana sedih dan marah, binatang Zuyin berubah menjadi anak anjing, berbulu dan menyedihkan, menarik perhatian banyak wanita. Aiden dan Yurozi, yang satu tinggi dan tampan, yang lain anggun dan halus, tentu saja banyak orang menganggap. Aiden dan Yurozi, yang satu tinggi dan tampan, yang lain anggun dan halus, tentu saja banyak orang menganggap mereka sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta, memegang seekor anjing peliharaan. Binatang lilin Yin, Mem. Pikiran spiritual Aiden menyebar dan menyelimuti seluruh Gunung Putuo. Aiden melihat gambaran keseluruhan pulau kecil yang terletak di Kepulauan Zhoushan ini dengan jelas, dan sedikit terkejut. Benar saja, itu memang sekte raksasa dari zaman kuno. Seluruh pulau tampak seperti naga biru yang tergeletak di laut, megah dan luar biasa, merupakan tempat yang langka untuk mempraktikkan Taoisme. Selain itu, Aiden juga merasakan sifat Buddha dan roh jahat di Gunung Putuo. Aiden memiliki ekspresi keraguan di wajahnya, tapi dia langsung pergi ke sekte Buddha Putuo tanpa henti. Zhu Yinbis dan Yurozi juga mengikutinya. Meski telah kehilangan kejayaannya, namun sekte Buddha Putuo masih memiliki keabadian duniawi yang terbengkalai, meski sudah tua, namun tidak sederhana. Donor, ini adalah tempat penting dalam agama Buddha. Wisatawan tidak diperbolehkan masuk. Saat dia hendak masuk, seorang biksu berwajah persegi menghentikan Aiden. Dia tidak memperhatikan dan langsung berjalan ke depan. Berhenti, biksu berwajah persegi itu berteriak dengan marah, dengan tatapan setan di matanya. Tiba-tiba, dia menatap Aiden sejenak, tubuhnya gemetar, dan roh jahat di matanya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah dia tidak melihat Aiden. Ketika Aiden masuk, dia masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang penting. Ada monster di tempat penting agama Buddha ini, kata Yurozi dingin. Beberapa saat kemudian, Aiden sampai di sebuah kuil Buddha yang megah, tempat pembakar dupa di depan kuil dipenuhi dengan dupa Buddha dan asap mengepul. Ada patung bodhisattva emas yang sangat besar meskipun dia memiliki alis yang baik dan mata yang baik, kerutan Aiden semakin dalam. Tampaknya berbelas kasih, tetapi ada roh jahat tersembunyi yang menyelimuti seluruh Gunung Putuo. Tak hanya itu, roh jahat juga menyerbu setiap wisatawan. Wisatawan ini pasti akan jatuh sakit parah setelah meninggalkan Gunung Putuo. Dojo Buddha ini sangat menarik. Aiden menatap patung bodhisattva dan mencibir. Tiba-tiba, mata patung bodhisattva itu berlumuran darah. Sekelompok biksu berpakaian preman, memegang tongkat Buddha, pergi dengan marah, tetapi mata mereka berlumuran darah. Tempat tenang agama Buddha tidak memiliki tempat bagi monster sepertimu. Pukul aku. Sekelompok biksu mengacungkan tongkat dan datang untuk membunuhnya. Tanpa diduga, para biksu ini semuanya berada pada level dewa dan dianggap sebagai orang kuat yang langka di dunia sekuler. Aiden berdiri di sana. Yurozi mengerti di dalam hatinya, dan dengan teriakan manis, dia bertepuk tangan dengan tangan kaca bening gioknya, dan sepotong cahaya ilahi kaca menyapu. Kelompok biksu ganas ini langsung batuk darah dan terbang menjauh. Ini adalah hasil dari belas kasihan Yurozi. Kalau tidak, para beku ini pasti sudah lama meninggal.
Mata para biksu juga kembali jernih, dan mereka memandang Yurouzi dengan ketakutan. Donor wanita, ini adalah tempat murni bagi agama Buddha. Jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan takut diserang oleh sekelompok biksu Tiongkok. Seorang biksu beralis tebal berkata dengan sungguh-sungguh. Tangkap dia. Tiba-tiba, Aiden mengangkat alisnya dan berkata. Siluet Yurouzi bersinar, dan dia mengangkat biksu beralis tebal itu dengan tangan gioknya dan melemparkannya ke depan Aiden. Alasan mengapa Aiden memperhatikan biksu beralis tebal ini sepenuhnya karena para biksu ini baru saja dikendalikan oleh monster dan mata mereka merah. Namun, pikiran biksu beralis tebal ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Apakah kamu berkolusi dengan monster di sini? Aiden berkata dengan dingin. Biksu beralis tebal itu tampak terkejut, tetapi dia menghilang dalam sekejap dan berteriak dengan marah, "Iblis pemberani, jangan memfitnah saya." Klik. Aiden tidak berbicara omong kosong dan langsung melepaskan tekanannya. Salah satu kaki biksu beralis tebal itu tiba-tiba mematahkan patelanya, darah merah meluap, dan dia menjerit melengking. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di sini. Kamu pasti akan mati hari ini. Biksu beralis tebal itu kehilangan apa yang disebut sebagai kebenarannya dan meraung dengan ganas. Rumput di kuburan siapapun yang mengatakan ini kepadaku sudah tingginya 3 meter, kata Aiden ringan. Karena teriakan biksu yang memiliki alis tebal, seluruh sekte Buddha Longxiang menjadi khawatir. Saat berikutnya, suara Buddha terdengar keras dan dalam. Namun ironisnya suara Buddha ini penuh dengan roh jahat. Sekelompok biksu mengepung Aiden dan Yurouzi. Dipimpin oleh 3 biksu parubaya, mereka membentuk formasi Buddha dan memandang Aiden dengan ekspresi muram. Ini adalah tempat penting dalam agama Buddha. Para pelaku kejahatan harus ditangkap tanpa usaha apapun, jika tidak mereka akan menderita banyak penderitaan fisik dan mental. Seorang biksu bertelinga gendut berteriak dengan marah, mengungkapkan tingkat budidaya awal dari Dewa Bumi. Apakah kamu layak? Rasa jijik di mata Aiden tidak tersamarkan. Orang ini tidak layak dan terkesan sombong, tetapi hal itu wajar. Karena jiwa biksu bertelinga gendut ini penuh dengan sifat jahat. Sombong, biksu bertelinga gendut itu langsung marah. Manik-manik Buddha di tangannya meledak dengan cahaya Buddha, berubah menjadi lingkaran prasasti Buddha, dan menekannya dengan keras. Aiden masih tidak bergerak, seolah sedang menyusun strategi. Ekspresi Yurouzi menjadi dingin, dan dia melangkah maju secara langsung. Budidaya abadi duniawi juga terungkap. Dengan jatuhnya telapak tangan, semua prasasti Buddha dimusnahkan, dan pilar Buddha meledak sepenuhnya dengan suara klik. Biksu bertelinga gendut itu sangat ketakutan. Biksu Earth Immortal yang begitu muda tidak pernah terdengar di dunia sekuler. Terjadi hening sekejap. Bab 1012, apa itu iblis? 5 sidik jari ramping muncul di wajah biksu bertelinga gendut itu dan terbang keluar, membuat lubang besar di tanah. 2 biksu parubaya yang tersisa mengetahui kekuatan Yurouzi dan tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dengan tatapan tajam di mata mereka, mereka menyerang dari kiri dan kanan, dan sekelompok biksu menyerbu formasi. Meskipun sekte Buddha Putuo telah kehilangan warisannya dari zaman kuno, sekte ini juga mempraktikkan teknik Buddha lainnya. Tiba-tiba, cahaya Buddha meledak. Yurouzi mengenakan gaun hijau tanpa angin, dengan rambut hitam terbang, dan ekspresi pembunuh di wajahnya yang cantik dan halus, seperti peri wanita yang membunuh dan tegas, menunjukkan aura yang kuat. Boom! Perang besar pun terjadi. Yurouzi bertarung 1 lawan 2 dan menindas kedua biksu parubaya itu dengan kejam. Mereka berdua terkejut. Mereka telah menerima bimbingan dari Raja Iblis dan telah menerobos alam keabadian duniawi, tetapi mereka tidak lagi cocok untuk gadis kecil ini. Apa identitas gadis ini? Aiden masih berdiri di sana, duduk di dinding dan mengamati, sementara pikiran spiritualnya diam-diam terpancar, mencoba mencari tahu monster itu. Melihat Yurouzi mematuhi perintah Aiden, tetapi tidak ada fluktuasi energi yang nyata di tubuh Aiden, sekelompok biksu mengira Aiden adalah kepala lilin dengan tombak perak, dan mengelilingi Aiden dengan cahaya yang tajam di mata mereka. Pakan. Mengaum. Binatang lilin Yin meraung di tempat, tetapi gongongannya membuatnya segera menyadari rasa malunya dan mengeluarkan suara gemuruh. Zuyin Bis, yang sangat tertekan karena penampilannya saat ini, tidak bisa melepaskan kesempatan untuk melampiaskan dan menerekamnya. Akibatnya, sekelompok biksu benar-benar tercengang. Seekor anak anjing yang lucu terlihat seperti iblis kuno yang bangkit, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Kelompok beku ini langsung menuju ke akhir. Kedua biksu parubaya itu kaget saat melihat harta benda mereka diurus oleh seekor anak anjing. Salah satu dari mereka tidak memperhatikan dan diusir oleh Yurouzi hingga berlumuran darah. Tiba-tiba, biksu bertelinga gemuk dari sebelumnya muncul di belakang Aiden. Dia meletakkan belati di tangannya di leher Aiden dan tersenyum tegas. Jika kamu tidak ingin dia mati, hentikan. Yurouzi dan Zuyin Bis berhenti. Melihat hal ini, biksu bertelinga gemuk menjadi semakin bangga. Dia yakin bahwa identitas Aiden luar biasa, tetapi budidayanya terlalu lemah. Beri aku tingkat kultivasi yang memproklamirkan diri.
Biksu bertelinga gendut itu menggunakan Aiden untuk membuat siku Yurozi dan Zuyin Bis. Namun, biksu bertelinga gendut itu tercengang. Sepertinya ada yang salah dengan naskahnya. Yurozi dan Zuyin Bis tidak hanya acuh tak acuh, tapi juga terlihat sombong. Biksu bertelinga gemuk sedikit panik. Mungkinkah Aiden hanyalah bajingan kecil? Aku akan memberimu kesempatan untuk dekat denganku, tapi sayang sekali kamu terlalu lemah, seperti semut. Suara dingin Aiden terdengar di telinganya. Permainan telah berakhir. Mendengar hal tersebut, biksu bertelinga gendut itu merasakan ketakutan yang besar mendekatinya. Para sandera yang disandera memberinya perasaan seperti binatang buas yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang, dan memintanya untuk meninggalkan Aiden dan melarikan diri. Namun, tubuhnya seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Jiwa yang berjuang mengeluarkan raungan keras dan ingin keluar dari tubuh dan merebut tubuh biksu lain. Tapi itu secara langsung ditekan oleh kemauan yang buruk, dan itu dipatahkan setiap inci. Tubuhnya pun berubah menjadi bubuk dan menghilang tertiup angin, seolah orang tersebut belum pernah muncul sebelumnya. Aiden membersihkan debu di pakaiannya, memimpin binatang Zuyin, dan berjalan menuju halaman belakang Sekte Buddha Putuo. Hati Zuyin Bis, Sekelompok biksu gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Ketika mereka tiba di halaman belakang, kekuatan pengurungan yang sangat kuat datang dan menghalangi Aiden dari luar. Aiden mengulurkan tangannya dan menjentikannya. Kekuatan kurungan telah dipatahkan. Bersamaan dengan itu, ada juga tirai tipis Buddha. Di halaman belakang, seorang biksu tua beralis panjang mengenakan jubah, wajahnya berubah drastis, menutupi dadanya, batuk seteguk darah, dan memandang ke pintu halaman belakang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aiden masuk dan mendatangi biksu tua Changmei. Jika diharapkan, ini adalah tuan rumah kontemporer dari Sekte Buddha Putuo. Kekuatan magisnya sungguh menakjubkan. Biksu tua dengan alis panjang memuji dan mempersilakan Aiden untuk duduk. Aiden duduk tepat di hadapan biksu tua beralis panjang, dan Yurozi berdiri di sampingnya. Binatang lilin Yin menggoyangkan kaki belakangnya dan tampak bosan. Menatap langsung ke arah biksu tua yang mempunyai alis panjang, Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biksu tua, mengapa kamu harus merusak reputasimu seumur hidupmu dengan menyerahkannya ke tangan iblis?" Kata-katanya penuh kekecewaan. Biksu tua beralis panjang itu tampak tertegun sejenak, lalu berkata, "Donor, tahukah Anda apa itu setan?" Aiden tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Biksu tua dengan alis yang panjang berbicara dengan penuh semangat, dan dia menjadi bersemangat dan berkata, "Seperti yang diketahui dunia, serangga terbang, burung, dan binatang berubah menjadi setan, dan gunung serta sungai berubah menjadi roh. Mereka sangat kejam dan melakukan kejahatan tanpa akhir. Siapapun yang menemukan dan membunuh mereka disebut melakukan keadilan bagi surga. Tapi, di mataku, iblis yang bermanfaat bagi manusia bukanlah iblis, tapi teman." Biksu tua beralis panjang itu berbicara dengan penuh semangat dan banyak kata-kata filosofis, yang terdengar di halaman belakang, kata-katanya begitu indah, sehingga dia bahkan mungkin bisa menipu dirinya sendiri. Aiden hanya bisa mencibir dalam hatinya. Pria yang konyol dan bodoh. Yang disebut teman di mata Anda telah meningkatkan kultivasi Anda, itu bagus, tetapi juga mengutuk Anda. Pada akhirnya, kultivasi Anda telah direduksi menjadi gaun pengantin, dan tubuh Anda telah mati. Hosh! Aiden menghela nafas pelan, dan kekecewaannya menjadi semakin kuat. Saya pikir di zaman kuno, Sekte Buddha Putuo juga merupakan kekuatan besar di dunia, dan ada orang-orang seperti Raja Surgawi yang duduk sebagai pemimpin, tetapi Anda bersedia bergaul dengan setan dan menenun serangkaian kekeliruan. Wajah Sekte Buddha Putuo telah dipermalukan sepenuhnya olehmu. Haha, lalu kenapa? Biksu tua dengan alis yang panjang berkata dengan paranoid. Jadi bagaimana jika Sekte Buddha Putuo di zaman kuno sangat kuat? Waktu, dan perlu untuk melahirkan dewa bumi yang kuat. Orang yang duduk sebagai penanggung jawab. Apakah ini argumen terakhirmu? Ekspresi Aiden berubah menjadi sangat dingin. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Tolong beri saya peralatan Buddha. Tiba-tiba biksu tua yang mempunyai alis panjang itu berteriak. Dia dan Aiden banyak berbicara hanya untuk menunda waktu dan mengundang peralatan Buddha keluar. Itu adalah senjata spiritual berkualitas tinggi, sebuah lingkaran Buddha, diukir dengan prasasti Buddha emas. Senjata spiritual terhebat. Ini adalah harta langka yang telah langka selama ribuan tahun di dunia sekuler. Bagaimanapun, Sekte Buddha Putuo adalah sekte raksasa di zaman kuno. Bagaimanapun, unta kurus lebih besar dari kuda, dan ada spiritual senjata berada di tempatnya. Dia yakin dia bisa membunuh Aiden, tamu tak diundang. Namun, ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Aiden, dan rasa jijik di matanya tidak tersamarkan. Dia telah menghancurkan banyak senjata spiritual berkualitas tinggi. Sebuah tangan besar terulur. Dengan suara mendesing, lingkaran Buddha yang menabraknya tiba-tiba menjerit, cahaya Buddha meredup banyak, muncul 3 atau 4 retakan, dan jatuh ke tanah.
Beku tua dengan alis panjang itu ketakutan dan terkejut tanpa alasan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Zhu Yinbis dan Yu Rouzi menerima instruksi Aiden dan mencegat biksu tua dengan alis yang panjang. Kekuatan pengurungan muncul dan menyelimuti halaman belakang, menekan biksu tua dengan alis panjang dan tidak bisa bergerak. Kali ini, biksu tua dengan alis panjang itu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Bab 1013. Biksu tua ini akan memberikannya padamu. Aiden memandang binatang Zuyin sambil tersenyum. Ada terlalu banyak kotoran. Maafkan aku, Zuyin Bis menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sejak saat itu, Aiden melirik ke arah binatang Zuyin. Binatang Zuyin gemetar ketakutan, dan dengan ekspresi ganas, ia bergegas mendekat dan menggigit biksu tua dengan alis yang panjang. Boom! Tiba-tiba, mata biksu tua yang memiliki alis panjang itu dipenuhi dengan aura iblis, dan aura jahat meletus. Antek-antek muncul dari telapak tangannya, yang dingin dan jahat, dan dia menembak dan membunuh binatang Zuyin itu. Dengan keras, tubuh binatang Zuyin bergetar, anggota tubuhnya jatuh ke tanah, bergesekan dengan tanah, dan ia mundur 10 meter jauhnya, menatap tajam ke arah biksu tua dengan alis panjang itu. Biksu tua dengan alis panjang memandang ke arah binatang Zuyin dengan heran. Binatang ini selamat dari satu pukulan darinya. Sepertinya tuan yang sebenarnya telah muncul, kata Aiden dingin. Meskipun kulit biksu tua yang memiliki alis panjang di depannya tetap tidak berubah, jiwa dan tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis yang kaya dan berdarah. Dialah dalang di balik segalanya. Biksu tua dengan alis panjang itu menatap lurus ke arah Aiden, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan berkata, "Nak, tolong berhenti ikut campur dalam urusanku. Itu bukan urusanmu." Aiden menyilangkan tangannya dan memandangi tubuh biksu tua yang kerasukan dengan alis yang panjang, hanya monster di tahap akhir Earth Immortal yang tampak seperti badut. Pada tahap akhir Earth Immortal, dia masih merupakan orang kuat di 9 alam abadi, tetapi di matanya, dia sama sekali tidak layak. Biksu tua dengan alis panjang tahu bahwa dia sedang dihina, dan cahaya ganas di matanya tiba-tiba membengkak, dia mengeluarkan jeritan tajam di mulutnya, matanya langsung merah darah, dan sosok iblis muncul dan membunuh Aiden. Ketiadaan. Aiden menggunakan garis keturunan Taiyin untuk menggunakan kekuatan magis dari binatang Zuyin. Dalam sekejap, ruang mengembun dan menjadi kosong, dan tubuh daging dan darah dengan cepat dimurnikan. Salah satu lengan biksu tua yang memiliki alis panjang langsung melebur menjadi ketiadaan dan lenyap. Kekuatan tempur tingkat guru. Biksu tua dengan alis panjang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menghadapi Aiden secara langsung dan buru-buru mundur. Boom! Aiden membalikkan punggungnya dan menekannya dengan telapak tangan. Kekuatan guntur dan kilat meledak, membuat biksu tua dengan alis panjang terbakar di dalam dan lembut di luar, dan tubuhnya bergerak-gerak. Mengetahui bahwa dia adalah biksu tua dengan alis panjang yang telah menendang lempengan besi, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Sosok setingkat pemimpin akan muncul di dunia sekuler, dan dia masih terlalu muda. Dia lebih suka percaya bahwa ini adalah serangan yang direncanakan. Sobat, kamu dari Pulau Primana dari Penglai atau Kepala Biara? Tanganmu terentang terlalu lebar. Biksu tua dengan alis panjang itu memasang wajah muram. Dia mengasosiasikan Aiden dengan orang-orang dari dua pulau peri, Penglai dan Kepala Biara. Aiden tidak mematahkannya, tapi terus menyerang, pedang ilahi menebas, dan cahaya pedang yang dingin dan tajam menembus ruang. Jiwanya disayat dengan pisau, dan biksu tua dengan alis panjang itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan jiwanya menjadi sangat lemah. Jangan terlalu banyak menindas orang lain. Bahkan jika Anda menghitung Penglai atau Kepala Biara, guru sekte abadi Anda tidak akan berani menindas saya ketika dia datang. Biksu tua dengan alis panjang itu meraung dengan ganas. Ada bekas darah di sekujur tubuhnya, dan darahnya berdeguk dan mewarnai tanah menjadi merah, tetapi tubuhnya tidak seperti biasanya, semakin bersemangat, seolah-olah dia telah menggunakan narkoba. Jelas sekali, monster yang mengendalikan biksu tua dengan alis panjang itu bermaksud mengeringkan boneka itu dan melancarkan serangan terkuatnya. Lagi pula bukan dia yang meninggal. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh fisik biksu tua beralis panjang itu dengan cepat mengering, dan dia akan mati total. Pada saat ini, Aiden bergerak dalam sekejap, dengan kekuatan iblis, tombak petir mengembun di telapak tangannya, dan guntur yang terang meledak, langsung menembus tubuh biksu tua yang memiliki alis panjang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan biksu tua dengan alis panjang itu jatuh ke tanah, cahaya iblis terbang keluar dan melarikan diri ke ruang Zen di Sekte Buddha Butuo. Kejar, perintah Aiden. Yu Rouzi dan binatang Zuyin mengepung cahaya iblis dalam sekejap, menghalangi cahaya iblis itu. Cahaya iblis itu berubah menjadi binatang iblis setengah manusia, setengah tikus dengan alis dan mata tikus yang menyeramkan, dan berkata dengan keras kepada Aiden, "Saya dari Yingzhou, kamu berani membunuhku?" Yingzhou, Penglai, Fangzhang. Itu adalah pulau tiga dewa di luar negeri. Mereka juga merupakan tiga fragmen ruang angkasa terbesar yang mengambang di angkasa bumi selain dunia abadi 9 alam dan dunia sekuler. Bang!
Aiden tidak berbicara omong kosong dan melepaskan tekanannya, setengah dari tubuh iblis tikus itu meledak di tempat. Setan tikus itu menatap mata dingin Aiden dan sangat ketakutan, dia tidak lagi ragu Aiden akan membunuhnya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku dari Pulau Peri Yingsu. Aku memiliki tanda jiwa Pulau Peri Yingsu di tubuhku. Begitu kamu membunuhku, Pulau Peri Yingsu akan mendatangimu. Pulau Peri Yingsu, saya sangat takut. Zhu Yinbis memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tapi rasa jijik di matanya tidak disembunyikan. Jantungnya berdetak kencang. Setan tikus itu bingung. Untuk menyelamatkan nyawanya, tanpa sadar dia mengatakan banyak hal. Sebagai perbandingan, Anda juga di sini untuk mendapatkan warisan kuno Sekte Buddha Putuo. Aku sudah mendapat cukup banyak penemuan di sini. Aku serahkan semuanya padamu. Kamu hanya ingin mengampuni nyawaku. Sekte Buddha Putuo memiliki bagian dari sutra transendensi kesengsaraan. Peng! Aiden langsung menghancurkan roh iblis tikus itu. Dia memiliki sutra Buddha yang lengkap untuk melampaui kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan bagian-bagiannya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Beku tua dengan alis panjang itu begitu ulet sehingga dia belum mati, dan dia mengeluarkan suara terengah-engah. Pada saat ini, para biksu dari Sekte Buddha Putuo bergegas ke halaman belakang, mata terbelalak karena marah. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Tegur Yurouzi tanpa mau menjelaskan. Pikiran spiritual Aiden menyelimuti halaman belakang dan menemukan ada misteri di ruang Zen. Dia membuka pintu dan masuk. Setelah meraba-raba dinding sejenak, sebuah pintu rahasia terbuka. Para biksu yang melihat pemandangan ini jelas tidak tenang. Di dalam pintu rahasia terdapat mayat para biksu yang darahnya telah dihisap, diubah menjadi mayat manusia, dan digantung di dinding. Suasananya sangat menyeramkan. Di dalam kandang di kamar gelap bawah tanah, masih ada beberapa biksu yang masih hidup dari Sekte Buddha Putuo yang menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi dan dibiarkan tidak sadarkan diri serta sangat lemah. Melihat pemandangan ini, Aiden menoleh untuk melihat biksu di luar. Orang-orang ini jarang menunjukkan rasa malu dan tidak berani mengangkat kepala. Aiden tiba-tiba mengerti. Setan tikus itu pasti telah merayu biksu tua yang mempunyai alis panjang dan yang lainnya, membiarkannya diam-diam melatih keterampilan jahatnya dan menjadi boneka. Namun ada juga sekelompok biksu dari Sekte Buddha Putuo yang menolak untuk patuh. Sekalipun tubuh Anda hancur dan sekte Anda lenyap, Anda harus tetap berpegang pada Buddha di dalam hati Anda. Orang-orang ini adalah karakter dari Sekte Buddha Putuo. Ini adalah sisa-sisa nyata dari raksasa Buddha kuno itu. Para biksu yang berdiri di luar hanya mencemari nama Putuo Buddha. Jika penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Buddha Putuo mengetahui hal-hal ini, dia akan sangat marah sehingga dia akan dibangkitkan. Aiden memerintahkan Yurouzi dan Zhu Yinbis untuk membebaskan para biksu yang di penjara ini. Tiba-tiba, tangisan kesakitan terdengar, dan biksu yang masih hidup itu berlutut di depan mumi dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Biksu tua beralis panjang memilih menjadi boneka setan tikus. Ia terus berkata bahwa ia kuat untuk Sekte Buddha Putuo, namun ia telah kehilangan darahnya dan rakus akan hidup serta takut mati. Sang Buddha memiliki mata yang welas asih dan baik hati, namun beliau juga memiliki mata Vajra yang menunjukkan kemarahan. Bab 1014, Warisan. Sekte Putuo Buddha, malam sudah gelap. Mumi yang disiksa oleh setan tikus di kamar gelap bawah tanah dibakar dengan api, debu kembali menjadi debu, dan tanah kembali ke bumi. Untuk sesaat, suasananya membosankan, menyedihkan, dan hening. Para biksu yang diselamatkan dari ruang bawah tanah juga telah memulihkan sebagian vitalitasnya. Di depan bola api, mereka melafalkan mantra kelahiran kembali dan berdoa untuk rekan-rekan murid mereka yang telah meninggal. Adapun Aiden, Yurouzi, dan Zhu Yinbis, mereka duduk di dinding dan menonton pertunjukan. Biksu tua beralis panjang dan biksu lain yang pernah bekerja sama dengan iblis tikus itu berlutut di tanah. Setelah mengetahui nasibnya, mereka diliputi ketakutan, kegelisahan, dan penyesalan. Dengan kehadiran Aiden, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kamu binatang buas, mereka adalah sesama muridmu. Mereka tidak mati di tangan setan, tetapi mati dalam penganiayaan terhadap bangsa mereka sendiri. Seorang biksu tua lemah yang baru saja diselamatkan didukung oleh dua biksu pemula muda, matanya lebar dia akan meledak, jadi dia menendang biksu tua dengan alis panjang itu ke bawah. Dia sudah lemah dan langsung batuk darah. Kakak senior Sevi, saya salah, saya benar-benar salah, saya tidak berani membantu para tiran, tolong beri saya kesempatan untuk mengubah cara saya. Biksu tua dengan alis panjang menangis dan memohon belas kasihan. Alasan mengapa hidup ini disesalkan adalah karena singkatnya, tetapi karena tidak ada kesempatan untuk memulai kembali. Aiden adalah generasi abadi di kehidupan sebelumnya, dan dia sama menantangnya, dia hanya memiliki kesempatan untuk memilih, bukan kesempatan untuk kembali lagi. Biksu tua dengan alis panjang dan lainnya tidak pantas mendapat simpati. Urusan membersihkan pintu secara alami dilakukan oleh Sekte Putuo Buddha sendiri. Biksu tua dengan alis panjang dan lainnya diliputi amarah dan amarah setelah diselamatkan secara langsung, dan mereka dibunuh di tempat.
Biksu tua itu menulis tentang anugerah penyelamatan nyawa teman kecilku, kata Sevi dengan tulus dengan bantuan itu. Biksu lainnya juga berterima kasih kepada Aiden dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Aiden berkata, saya datang ke Sekte Buddha Putuo sebelumnya untuk mendapatkan warisan kuno Anda. Hei, aku khawatir aku akan mengecewakan teman kecilku. Warisan kuno Sekte Buddha Putuo telah lama terputus, jika tidak maka tidak akan jatuh ke titik ini. Sevi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya memiliki warisan kuno Sekte Buddha Putuo di sini. Saya telah dipercaya oleh orang lain untuk menyerahkannya kepada Anda, kata Aiden. Donor, jangan. Tiba-tiba, tubuh Sevi bergetar hebat, dan dia memandang Aiden, begitu terkejut dan gembira hingga dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Suaranya bergetar, Donor, apakah Anda benar-benar memiliki warisan kuno yang telah dipotong oleh sekte saya? Aiden mengangguk. Sevi dan yang lainnya menangis kegirangan. Mengapa sekte kuno yang perkasa itu jatuh ke tingkat yang begitu rendah? Bukan karena warisan kuno telah terputus. Jika diperoleh kembali, Sekte Buddha Putuo pasti akan bangkit kembali. Pada saat itu, Aiden memberitahu Sevi bagaimana dia telah memperoleh Sutra Buddha dan relik transendensi kesengsaraan. Ketika dia mengetahui bahwa biksu hantu telah mempercayakan warisan pada saat roh sejatinya telah terbangun dan akan binasa sepenuhnya, dia sangat terkejut. Apakah ini orang bijak dari Sekte Buddha Putuo kuno? Sekalipun ia menjadi biksu hantu, ia tidak akan lupa mempercayakan warisannya. Aiden mengutip sutra melampaui kesengsaraan dan mengirimkannya ke Sekte Buddha Putuo. Setelah bermeditasi sejenak, Sevi mendapat banyak manfaat dan sangat terkejut. Ini benar-benar metode yang luar biasa dan tak tertandingi. Khususnya tubuh Buddha yang telah melampaui kesengsaraan dan berkultivasi hingga mencapai pencapaian besar adalah Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Namun, Sevi kembali khawatir. Meskipun kitab Buddha tentang mengatasi kesengsaraan itu misterius, Sekte Buddha Putuo Sekte Buddha Putuo telah lama kalah dengan zaman kuno, dan kualifikasi murid-muridnya juga jauh lebih buruk. Bahkan jika Anda mempraktikkan kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Sevi tidak punya pilihan selain menyerahkan kitab Buddha tentang mengatasi kesengsaraan kepada generasi muda, seorang biksu pemula muda dengan kualifikasi terbaik untuk mempraktikannya, bernama mengatasi kesengsaraan. Kitab suci Buddha tentang mengatasi kesengsaraan, melintasi generasi, mengatasi kesengsaraan. Aiden menatap Samanera muda itu dengan pandangan penuh makna. Mungkin itu kebetulan, Buddha berkata semuanya tergantung kebetulan, jadi dia tidak terlibat. Adapun kekhawatiran kedua adalah peninggalannya. Teman kecil, aku benar-benar tidak berani menerima ini. Sevi tidak menyangka Aiden akan begitu murah hati dan mengembalikan relik yang ditinggalkan oleh Buddha jiwa yang baru lahir ketika dia bertahta. Jika itu orang lain, dia akan menyembunyikannya. Tiba-tiba, citra Aiden menjadi mulia dan tegak di mata Sevi. Ini sebenarnya bukan karena Aiden memiliki hati yang baik, tetapi karena Aiden memiliki visi yang sangat tinggi dan meremehkan relik ini. Jika saya mengambil relik ini, itu akan sangat merugikan Sekte Buddha Putuo. Sevi menghela nafas. Kitab suci Buddha yang mampu mengatasi kesengsaraan dapat dihafal dan dibakar dengan sendirinya. Tapi peninggalan ini tidak bisa seperti ini. Sekte Buddha Putuo bukan lagi sekte raksasa di zaman dahulu yang bisa mengintimidasi semua anak kecil. Peninggalan ini hanya menarik ketamakan yang tak ada habisnya. Selain itu, ada banyak kekuatan yang mengawasi secara diam-diam. Hasilnya bisa dibayangkan. Aiden tidak punya pilihan selain mengambil kembali relik itu. Setelah menyelesaikan titipan biksu hantu, Aiden berencana meninggalkan Gunung Putuo besok dan langsung menuju kota Jinling. Tiba-tiba, relik di tangan Aiden menjadi panas, seolah mengirimkan sinyal kepadanya. Peninggalan penguasa jiwa yang baru lahir dari Sekte Buddha Putuo ini memicu reaksi tertentu ketika berada di tempat lamanya. Untuk sesaat, Aiden merasakan energi misterius. Aiden mengikuti energi ini dan sampai di sebuah monumen Buddha di depan gerbang Sekte Buddha Putuo. Prasasti Buddha itu berbintik-bintik, ditutupi lumut dan jejak perubahan kehidupan setelah ribuan tahun angin dan hujan. Prasasti Buddha di atasnya sudah lama kabur. Selama bertahun-tahun, para biksu dari Sekte Buddha Putuo hanya menganggapnya sebagai simbol spiritual. Pada saat ini, relik tersebut menjadi semakin panas, dan prasasti Buddha juga bersinar dengan cahaya Buddha yang redup, menjadi semakin panas, dan kemudian pecah. Botol giok muncul di dalam. Setelah dibuka, cahaya Buddha membubung ke langit, dan suara Sansekerta bergema, sangat megah, seolah-olah seorang Buddha kuno sedang melantunkan sutra, dan ritme Buddha yang misterius menyelimuti Sekte Buddha Putuo. Untungnya, semua turis telah berangkat pada malam hari, jika tidak maka akan menimbulkan banyak kebisingan. Cahaya Buddha mengingatkan seluruh Sekte Buddha Putuo, dan mereka menyerbu satu demi satu. Binatang lilin Yin melihat lebih dekat dan melihat ada 10 tetes darah menyilaukan yang mengalir dengan cahaya Buddha di dalam botol. Nafas yang dikeluarkan mengejutkan Aiden. Ini adalah darah Buddha dari Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir.
Aiden tiba-tiba mengerti. Seharusnya darah Buddha dari Dewa Surgawi Yuan Ying yang meninggalkan relik tersebut, dapat dikatakan bahwa dia bekerja keras untuk masa depan Sekte Buddha Putuo. Bahkan jika Sekte Buddha Putuo mengalami kemunduran di masa depan. Selama Anda memiliki 10 tetes darah Buddha ini, Anda dapat membasuh rambut dan sumsum seorang murid dengan kualifikasi rata-rata, dan menciptakan makhluk abadi yang kuat. Sayangnya Tuhan tidak mengabulkan keinginannya. Peninggalan yang dapat merasakan lokasi darah Buddha secara tidak sengaja tersesat di luar, yang menyebabkan kemunduran Sekte Buddha Putuo hingga seperti sekarang. Ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno Sekte kami, kata Sevi dengan penuh semangat. Ia juga khawatir murid-murid generasi ini tidak cukup memenuhi syarat untuk mengamalkan kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan. Dengan 10 tetes darah Buddha ini, masalah ini terpecahkan. Semua murid Sekte Putuo Buddha juga menangis dan tertawa. Penderitaan yang dialami oleh Sekte Buddha Putuo akhirnya teratasi. 10 tetes darah Buddha ini ditemukan oleh Aiden. Aiden secara alami memiliki hak untuk memilih, dan budidayanya adalah yang terkuat di sini. Para biksu dari Sekte Buddha Putuo memandang Aiden dan saling memandang. Bab 1015, Naga Iblis yang Jatuh. Saya hanya ingin 3 tetes darah Buddha, dan sisanya milik Anda, kata Aiden. Aiden tidak menolak. Bagaimanapun, ini adalah darah Buddha Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan dapat diberikan kepada tubuh Buddha teratai emas. Sevi akhirnya menghela nafas lega dan cukup puas dengan hasilnya. Masih ada 7 tetes darah Buddha yang tersisa, yang cukup bagi Sekte Buddha Putuo untuk menciptakan sekelompok orang kuat. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa darah Buddha dapat menciptakan keabadian. Jika tidak, Anda akan sangat terkejut. Tetesan darah Buddha ini untuk Anda gunakan. Aiden memberikan setetes darah Buddha kepada Yu Rozi tanpa rasa sakit fisik, dan memintanya untuk menerimanya dengan rasa takut. Terima kasih, Tuan, Yu Rozi berkata dengan gembira. Zuyin Bis sangat tidak senang dan memutar matanya ke arah Aiden. Aiden mengirim pesan, jangan katakan apapun. Bakat garis keturunanmu lebih tinggi dari orang lain. Darah Buddha dapat diberikan kepadamu. Binatang lilin Yin. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Di atas laut, kesejukannya kuat dan ombaknya gemerlap. Di bawah sinar bulan, dedaunan berputar-putar, seolah ada sesuatu yang bergoyang. Aiden hanya melihatnya sekilas dengan ekspresi serius di wajahnya. Kota Jinling didukung oleh parit alami Sungai Yangtze, sejak zaman kuno dikenal sebagai kota dengan dominasi naga dan harimau, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Air sungai yang deras melonjak tertiup angin sehingga menimbulkan gelombang. Tubuh Buddha teratai emas dan Ruoyun berjalan langsung ke kota Jinling. Ruoyun langsung dikejutkan oleh hiruk-pikuk lampu dan lalu lintas kota yang ramai. Dia telah tinggal di desa kuno sejak dia masih kecil, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal modern seperti itu. Mereka berdua berada di sebuah warung dan memesan banyak barbeque. Karena anggrek Ruoyun di lembah kosong dan temperamennya yang abadi, dua pria dengan potongan rambut keren di kios lain meliriknya dari waktu ke waktu. Ruoyun mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pikiran spiritual tubuh Buddha teratai emas menyebar, meliputi kota Jinling. Dalam sekejap, semua keluarga dan kekuatan besar berada dalam persepsinya. Serta orang-orang kuat dari barat, bersembunyi di kota. Ketika energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali di dunia sekuler, perubahan di kota Jinling terlalu besar. Energi ungu bersifat vertikal dan horizontal, memenuhi seluruh langit dan bumi. Setelah tersedot oleh orang tua biasa, umurnya meroket, penampilan mudanya pulih, dan dia memulai jalur kultivasi. Bahkan banyak kaisar di zaman kuno dan modern ingin hidup selamanya. Ini adalah godaan besar bagi biksu manapun yang tidak memiliki umur panjang yang cukup. Tempat di mana energi ungu meletus sepertinya adalah urat naga yang besar. Pembuluh darah naga Jinling, Buddha teratai emas terkejut secara fisik dan mental. Sejak zaman kuno, Tiongkok memiliki 3 tempat dengan urat naga, dan Jinling menempati salah satunya. Namun, lokasi urat naga ini sepertinya sangat dekat dengan keluarga Li. Wajah Aiden tiba-tiba tenggelam. Jika saatnya tiba, keluarga sepupu Harun pasti akan terkena dampak perang antara saudara kuat di timur dan barat dan tidak akan selamat. Bos, bayar tagihannya. Ruoyun makan dengan gembira seperti gadis biasa, dan menyeka mulutnya yang berminyak dengan tisu. Aiden membayar tagihannya dan pergi dari sini. Kedua pria samet itu saling mengedipkan mata dan mengikuti Ruoyun secara diam-diam. Ruoyun tidak tahan lagi dan langsung berhenti. Kedua pria samet tidak menyangka adegan ini akan muncul, dan mereka tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka berjalan keluar dan menatap Ruoyun, mata mereka penuh dengan nafsu. Haha, cantik, bagaimana kalau kita bicara tentang kehidupan dan cita-cita? Kedua pria pembunuh itu menyapukan pandangan jahat mereka ke tubuh Ruoyun. Aiden dengan sadar melangkah mundur dan mengheningkan cipta sejenak untuk kedua pria pembunuh. Kedua pria samet memandang Aiden dengan heran dan menunjukkan ekspresi yang sangat bijaksana. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, cantik, bahkan pacarmu tidak mempedulikanmu lagi. Saudaraku,
Aku akan mencintaimu dengan baik. Kesuraman di wajah Ruoyun menghilang, dan senyumannya seterang bunga, yang benar-benar cukup untuk membuat semua pria terlihat gila, dan dia berkata, lebih baik aku menuruti perintahku daripada bersikap hormat, gadis kecil. Kedua pria Samet begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa menahan diri. Mereka pernah bermain dengan wanita cantik sebelumnya, tapi wanita cantik dan anggun seperti itu jarang terjadi. Keduanya datang dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Ah! Setelah beberapa saat, jeritan tragis terdengar dari gang. Kedua pria yang Samet itu seperti dua anjing yang lemas, sama sekali tidak sadarkan diri. Dunia sekuler ini terlalu kotor, kata Ruoyun dingin. Tiba-tiba, Aidan mengerutkan kening. Di atas sungai Yangtze, ombak bergulung dengan kekuatan besar, dan ada aura iblis yang membubung ke langit. Sosok itu langsung bergerak dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, Aidan dan Ruoyun muncul di tepi sungai Yangtze. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga keluar, dan di atas laut, seekor naga barat yang membengkak dengan sisik hitam dan sayap hitam muncul di tubuhnya, separuh tubuhnya terlihat di atas air. Ini adalah naga yang jatuh. Naga di barat mengintai di sungai Yangtze, yang sepenuhnya milik sarang Jiusan. Naga iblis yang jatuh itu menatap Aidan dan Ruoyun dengan ekspresi jijik di wajahnya, bersin, dan gelombang air mengalir ke arah mereka. Ruoyun, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, langsung mengambil tindakan, memunculkan lingkaran cahaya peri. Boom! Mengaum. Raungan kesakitan keluar. Perang dimulai secepat berakhirnya. Aidan melihat kekuatan bertarung Ruoyun untuk pertama kalinya. Dia begitu kuat sehingga dia langsung menekan naga iblis yang jatuh dan memukulnya. Aura iblis di tubuhnya dihilangkan oleh cahaya peri di tubuhnya. Setelah beberapa saat, naga yang jatuh itu ingin menangis dan gemetar ketakutan. Ya Tuhan, apakah semua wanita cantik di kota adalah harimau betina? Yang mulia abadi, kasihanilah aku. Naga yang jatuh itu memohon belas kasihan. Ruoyun tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung meledakkannya, dan jiwanya dimusnahkan menjadi abu. Dia masih mengetahui keseriusan masalah ini dengan jelas. Naga jahat seperti itu tidak aktif di sungai Yangtze, dan apa yang ingin dilakukannya sudah terbukti dengan sendirinya. Sekarang, di kamar presidensial, sebuah hotel kelas atas di kota Jinling, seorang wanita berambut pirang dengan mata biru berhubungan seks dengan seorang pria cantik di tempat tidur. Saat dia sedang menyesap anggur merah, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Hewan peliharaannya sudah mati. Sialan, pasti para biksu timur yang melakukannya. Aku pasti akan membunuhmu. Wanita pirang dengan mata tertutup itu mengertakkan giginya. Laki-laki cantik yang baru saja bertengkar dengan perempuan berambut pirang itu pulih dengan cepat dan kembali memamerkan kekuatannya. Dia memeluk bahu perempuan itu yang seksi dan menawan dari belakang dan menggeseknya, mencoba menaklukkan kecantikan itu lagi dengan pesona maskulinnya. Namun, suasana hati wanita pirang itu sedang buruk. Pergi, katanya dingin. Anak laki-laki cantik itu tersenyum jahat. Dia sangat pintar sehingga dia mengira si pirang itu seorang wanita. Dia terlalu malu untuk mengambil inisiatif untuk berbicara. Ketika dia ingin menolak, dia langsung mengangkat dagu cantiknya dengan jari telunjuknya dan menciumnya. Kemudian, saat berikutnya, darah mengotori karpet merah di kamar presidensial. Tubuh anak laki-laki cantik itu terjatuh ke tanah, matanya melebar, seolah dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tubuh wanita yang memiliki banyak masalah dengannya. Ini benar-benar pisau di kepala. Bersambung.